Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Kampes. Selamat datang di podcast Hamar. Ngobrol yuk. Hayo. Kali ini mau ngobrolin apa, Les? Kali ini saya tuh ada keresahan sih ya. Keresahan apa? Ngomongin tentang, jadi setiap presentasi di kelas saya itu teman-teman kelas itu selalu baca teks pas waktu presentasi. Udah membaca teks gak jalan gitu, maksudnya gagap gitu baca teks juga. Nih kira-kira kenapa ya masalahnya itu? Gak tahu. Kenapa ya kira-kira? Gak tahu kenapa ya. Daripada bingung, mending kita undang yang berpengalaman saja. Pengalaman saja. Kita langsung undang Bapak Ihsan Rahadian SPD. Halo Tepuk semuanya, tangan. Sampurasun. Nih Pak, itu karena apa sih Pak? Entah karena public speaking-nya atau apa? Nggak tahu ya saya juga. Tiba-tiba 3 orang yang nggak tahu gitu. Oke, sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal public speaking, kenapa tadi kayak keresahan gitu Ares? Iya. Kayak kenapa ya yang presentasi sering baca teks, udah baca teks tetap aja gugup dan lain-lain. Padahal audiensnya juga teman-teman sendiri kan, yang tiap hari juga udah ketemu, udah sering bercanda-bercanda. Itu kalau dibahas, dipretelin tuh banyak banget gitu. Cuman kalau kita ngomongin soal public speakingnya dulu deh gitu. Sebetulnya ketika kita ngobrol nih bertiga ini juga udah public speaking sebetulnya. Karena kan public itu kayak di publik kayak masa banyak audiensnya, speaking itu yang ngobrol gitu. Jadi ketika kita ngobrol sama lebih dari 1 orang, itu juga udah melakukan public speaking gitu. Tapi kemudian pada akhirnya public speaking sendiri ini di hari ini lebih ke kemampuan atau skill gimana kita cara untuk menghandle audiens, bagaimana cara kita untuk ngedeliver pesan atau materi yang mau kita omongin gitu. Kalau misalnya kenapa bisa gitu ya, kita bisa ngobrol panjang nih sekarang gitu. Kita mau mulai dari mana dulu? Sweet, bener ngomong. Sweet. Ya beneran lagi sweet. Oke. Saya yang kalah yang naik. Oke. Tadi kan mungkin dari public speaking Bapak udah hafal ya. Saya pengen tahu Pak dari pengalaman Bapak deh tentang public speaking mulai dari kapan nih? Jadi saya tuh dulu nggak kayak sekarang ini gitu. Oke. Jadi dulu juga sama. Saya adalah pribadi yang emang punya gugup juga, nervous juga sama kalau ngomong di depan banyak orang dan lain-lain. Cuman semuanya berawal emang dari ketika saya ikut audisi announcer radio, penyiar radio. Dulu sama juga zaman masih kuliah, jangan disebutin ntar kelihatan tahu tuanya ya. Pokoknya zaman kuliah gitu. Zaman kuliah tuh ya nggak apa-apa deh, tahun 2010. Oh, ya. Jadi kuliah kan masuk 2009. Oke. Setahun berikutnya 2010 ada radio, nggak apa-apa sebut nama kan. Gak apa-apa. Ada Style Radio, namanya Style Radio, salah satu radio anak muda di Tasikmalaya. Dia buka rekrutmen gitu untuk namanya kampus DJ dan juga OSIS DJ. Jadi anak-anak pelajar atau mahasiswa yang pengen belajar public speaking, ya kurang lebih kayak talent squad-nya Humas lah gitu, kayak sekarang gitu. Nah, ikut ke sana. Ini ceritanya juga kayak cerita-cerita artis yang audisi, tau nggak Res? Dan kayak oh saya cuman nganterin temen, saya keterima. Nah itu terjadi juga di saya gitu. Jadi long story short, pokoknya keterima di sana, baru deh belajar tuh tentang public speaking di sana. Di 2010 sampai sekarang banyak melewati banyak hal. Ya kurang lebih berapa tahun tuh? 2010 sampai sekarang 2026. 16. Ya sekitar segitu lah. Enggak lah. Ya tulis di kolom komentar ya. Pokoknya selama itu memang belajarnya di sana tentang public speaking. Jadi kalau dibilang hatam belum, saya juga masih sering belajar. Kalau misalnya ngelihat ke suatu acara, saya tuh masih sering kayak ngeliatin MC-nya gitu. Oh gini ya, oh iya harusnya gitu, bener sih. Harusnya nggak boleh gitu, dan semuanya pokoknya tetap belajar mah nggak pernah berhenti ya. Sampai tua juga gitu, tetap sepanjang hayat belajar. Tapi ya kurang lebih saya bisa share lah sama teman-teman Hammer juga teman-teman. Ini ada sebutannya nggak Res? Penontonnya? Belum. Fanbase belum. Oh belum ada ya. Pokoknya buat yang nonton, saya kurang lebih bisa sharing lah sama pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyain sama Ares sama juga Hamdan. Gitu. Ini Pak tentang pengalaman tadi kan.
yang udah diceritain tadi, pernah nggak sih ada pengalaman buruk gitu? Maksudnya ada pengalaman yang nggak mengenakan gitu selama public speaking, belajar proses public speaking itu. Entah pas waktu tadi Bapak masuk ke apa namanya? Ya radio itu Pak. Ada sih, kalau misalnya pengalaman justru kan kita kadang kalau pengalaman yang nggak buruk kita tuh nggak belajar gitu kan. Kadang kalau misalnya pengalamannya bagus-bagus aja kayak kita teh, oh ya memang sudah seharusnya gitu kan, kayak kita kayak jumawa gitu. Tapi justru ketika pengalamannya buruk kita justru bisa belajar lebih banyak dari hal itu. Pengalaman buruk sih ada beberapa yang kaitannya lebih ke teknis lah pada saat pada saat belajar jadi MC lah misalnya, ada kekurangan ini itu, jadi ya selalu ada, tapi ya dari situ juga saya jadi belajar gitu, harus gimana ke depannya gitu. Res, ada pengalaman buruk tentang public speaking? Ada. Ya gimana, Res? Paling saya pas waktu MC di Maper kan Pak, pas waktu itu emang di briefingnya bentar Maper itu. Nah, pas saya waktu jadi MC, saya bilang Universitas Perjuangan Indonesia. Oh, iya, jadinya UPI kan. Iya, jadi itu pengalaman pertama sih, tapi dari kesalahan itu kan saya juga belajar ya Pak. Betul. Nah, kalau misalnya nyangkut ke sana sih, dan sebetulnya memang sejago apapun MC yang ada gitu, sejago apapun public speaker, ketika mereka tidak melakukan persiapan, ya tetap aja kan ada kesalahan-kesalahannya toh. Yang sudah dilakukan persiapan yang matang aja masih tetap ada salahnya, ada kurangnya, apalagi yang enggak sama sekali. Gara-gara. Jadi ini kan tentang public speaking. Mau tahu nih, buat teman-teman mungkin yang belum tahu public speaking itu apa, definisi public speaking dari menurut Taisan itu apa sih Pak? Ya tadi public speaking tuh pokoknya kurang lebih kayak komunikasi, kayak ngobrol. Bedanya adalah audiens yang menerima obrolan kita aja sih, public gitu, harus lebih dari satu. Jadi ketika saya ngomong sama 2 orang, ini saya sudah melakukan public speaking nih. Gitu, ketika Ares ngobrol sama saya sama Hamdan, dia juga sedang melakukan public speaking gitu. Jadi lebih ke kalau mau dititik beratkan lebih ke audiens yang diajak ngobrolnya sih gitu. Ketika kamu ngobrol di depan lebih dari 1 orang, that's a public speaking gitu. Tapi kan ini Kak, tadi kan saya berbicara tentang ketakutannya, keresahan pas waktu presentasi di kelas. Nah, biasanya faktor orang-orang pada umumnya yang menjadi penghambat untuk belajar public speaking itu apa gitu? Jadi sebetulnya ya, sebanyak apapun kita baca buku tentang public speaking, sesering apapun kita ikutan seminar tentang public speaking, ketika jam terbangnya tidak selaras dengan seseringnya kita belajar tentang public speaking itu, artinya misalnya kita hanya menggunakannya sesekali, nggak sering, nggak dilatih sering, itu tetap akan kewalahan juga gitu. Sama kayak kalau kita lagi belajar bahasa Inggris nih, kita kayak zaman sekolah kita nginget-nginget gitu, ini present tense, ini simple past tense, ini pasti pakai verb 1, verb 2 dan lain-lain. Ketika pas ngomong, kita malah ribet sama hal yang kayak gitu. Tapi justru ketika kita sering ngobrol pakai bahasa Inggris, jadinya kan lebih luas gitu. Nah, public speaking juga sama tuh. Jadi biasanya faktor-faktornya ada banyak, tapi salah satu di antaranya biasanya orang tahu teorinya, tapi karena jarang digunakan, ketika mau ngobrol, ketika mau perform as a public speaker, dia tuh udah lebih udah duluan takut sama, wah harusnya gini, harusnya saya melakukan intonasi jadi nggak performnya nggak maksimal lah gitu. Faktornya ada banyak. Kalau misalnya kita mau lebih mengerucut lagi kayak presentasi di kelas, padahal kan teman-teman kita udah kenal kan, udah sering heureuy lah gitu, udah tahu satu sama lain. Tapi kenapa kita masih ngerasa gugup gitu nggak sih? Iya, gitu ada kan. Nah, kenapa masih gugup? Pertama, mungkin yang paling masuk akal adalah persiapan yang kurang. Jadi kita nggak ngerasa percaya diri sama diri sendiri. Kita kayak nggak pede berdiri meskipun di teman-teman, tapi nggak nyaman sama diri sendiri. Biasanya nular tuh. Pernah nggak sih kayak kita kayak ngelihat yang perform di depan atau yang ngomong di depan itu kayak nggak nyaman nih, kayak dia gelisah sendiri. Kita kayak ngerasa ikutan gelisah gitu. Nah, karena itu nular gitu. Jadinya pertama memang dia nggak mempersiapkan diri, dia nggak mempersiapkan materinya secara utuh. Jadi
keburu duluan takut salah ngomong nih, takut nanti teman-teman nanya gitu. Yang ketiga adalah biasanya karena kita punya ekspektasi bagaimana seorang public speaker itu seharusnya. Misal, kamu ngelihat, coba siapa public speaker yang kamu tahu, MC yang kamu tahu siapa gitu, yang nasional, yang di TV. Raffi Ahmad, oke. Kamu siapa? Res. Ivan Gunawan. Desainer sih guys, tapi oke lah ya. Ya misalnya siapapun lah, Choky Sitohang, Raffi Ahmad, siapapun MC-MC gede gitu. Nah, kamu tuh berpikirnya kalau menjadi public speaker tuh harus kayak dia. Jadi ketika ekspektasi kamu kayak dia dan kamu ngelakuinnya nggak kayak dia, jadi keburu down tuh mentalnya. Padahal nggak perlu kayak gitu juga gitu. Jadi ketakutan yang paling gede adalah kita punya ekspektasi kita harus seperti public speaker yang kita tonton, gitu. Jadinya kalang kabut lah. Padahal ya kita cuman jadi diri kita sendiri aja, tapi bagaimana cara kita mendeliver materi atau yang mau kita omongin ke orang banyak, itu doang sih sebenarnya public speaking tuh. Gitu. Nah, tadi Bapak bilang faktor ketakutan orang buat public speaking itu karena kurang persiapan. Nah, apa sih Pak yang harus dipersiapkan untuk public speaking? Pertama sih mental. Ya sebenarnya kalau saya suka bilangnya ada visual image sama vocal image. Jadi visual image tuh kita mesti nyaman dulu sama apa yang kita pakai. Gitu. Jadi jangan sampai misal, celana saya merecet gitu. Jadi ketika kita tampil di depan juga kita nggak nyaman, nggak pede, udah deh buyar sisanya. Jadi pertama visual image dulu. Termasuk dengan cara kita presence di halayak gitu. Ketika kita masuk, dedegan kita tuh udah kayak yang harus siap gitu. Jadi kita yang harus mengintimidasi penonton bahwa guys dengerin saya mau ngomong. Bukan pas kamu datang, kamu malah keintimidasi sama tatapan-tatapan penonton gitu. Kok Seta sih? Emang Seta bisa naon sih? Nah itu tuh biasanya itu visual image. Jadi pertama harus diperhatikan. Kedua vocal image. Vocal image itu ada banyak banget persiapannya. Intonasi, artikulasi, aksentuasi, kita bisa ngomong lebih banyak soal itu nanti. Cuman vocal image dan visual image itu yang mesti kita persiapkan pertama gitu. Jadi lain-lainnya kayaknya tidak terlalu berpengaruh banyak. Cuman itu dua sih kalau saya lebihnya. Visual sama vocal image gitu. Terus? Gue sendiri. Jadi kan dibilang tentang kalau misalkan dari tatapan orang gitu kan, itu kan namanya spotlight effect kan. Iya betul. Nah, spotlight effect ini biasanya kan orang-orang ini tuh nervous gitu kalau misalkan mau ke depan berbicara terus dilihatin banyak orang, walaupun udah persiapan ketika lihat orang banyak itu jadi buyar gitu. Jadi takut. Ya. Nah, itu cara mengatasinya tuh kayak gimana gitu. Jadi ketika kita pokoknya kita lebih spesifik di ranah presentasi di kelas aja ya, biar gampang contohnya. Jadi misalnya kita mau tampil nih, yang mau tampil biasanya kelihatan kan nervous gitu mukanya, kecuali yang operator cuma next doang kan. Next itu nggak nervous sama sekali. Cuman kalau misalnya yang ngomong itu udah pasti nervous ngelihat tatapan teman-teman karena di pikirannya dia udah siap-siap nih. Ketika ngelihat, si itu kayaknya udah punya pertanyaan deh gitu, udah ngejudge deh. Kayaknya situ ngejudge ini deh, kayak situ ngejudge ini deh. Apakah itu salah? Enggak. Kamu benar 100%. Orang-orang yang sebagai audiens itu pasti ngejudge kita sebelum kita ngomong bahkan. Jadi, kita jangan punya ketakutan soal itu karena itu memang sudah pasti terjadi. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana judge atau asumsi-asumsi dari audiens itu kita patahkan dengan cara penampilan kita yang oke gitu ya. Nah, terus kenapa ketika banyak yang ngelihat kita, terus kita kayak jadi kaku dia ngomong itu betul. Nah, emang itu harus di handle atau harus diatasi dengan caranya masing-masing. Menurut Ares sama Hamdan, emang saya nggak nervous ketika sebelum kesini, sama juga nervous. Setiap kali saya mau nge-MC juga sama juga nervous meskipun sekian tahun saya sudah di bidang ini. Cuman karena saya tahu cara mengatasi nervousnya, jadi semuanya itu ya biasa-biasa aja gitu. Gimana Pak cara mengatasi nervousnya? Ada banyak kan, ada yang bilang tarik nafas, tahan dan segala macam.
itu do as you wish, pokoknya silahkan aja masing-masing. Kalau itu works di kamu, silahkan lakukan. Kalau enggak, kamu cari sendiri apa yang bisa bikin saya nyaman sebelum saya tampil. Tapi ketika itu sudah dilakukan dan kamu masih ngerasa, oh kok masih gugup, kalau bukan tips sih, kalau yang sering saya lakukan adalah ada rules kayak 3 detik gitu loh, 3 detik untuk satu orang. Jadi misalnya ada banyak orang. Saya biasanya nggak cuman ngomong gini ke satu orang selama mungkin nggak, tapi cuman 3 detik aja. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat datang, saya Isan Rahadian. Jadi semua disapu tuh satu-satu. Karena kan kita nggak mungkin dong ngelihat semua orang kayak gini, tapi kita ngelihat sambil scanning biasanya kalau saya. Jadi ketika di satu audiens yang banyak itu, pasti aja ada satu atau ada beberapa yang merhatiin kita, ada yang nggak peduli sama kita, ada yang ngejudge kita. Nah, yang ngejudge kita kesampingkan, jangan sampai itu ngeganggu fokus kita. Jadi nggak perlu diliatin juga, kayak takutnya nanti ini percaya diri kita malah roboh gitu. Tapi kita sambil nge-scan aja, siapa nih yang kira-kira bisa ngerespon kita. Nah, biasanya saya suka nyari hotspotnya nih. Jadi misalnya, apa kabar hari ini? Baik, biasanya masih jawab semua tuh, Res. Baik. Gimana? Oh, tadi pagi udah sarapan belum? Udah, belum, segala macam. Sarapan apa? Pertanyaan tuh makin susah gitu, makin bikin audiens untuk mikir buat ngejawab. Nah, kita bisa ngelihat dari situ, makin spesifik pertanyaan kita, misalnya, makan sama apa tadi? Tahu, tempe. Ada yang nggak jawab, ada yang jawab. Kita fokus sama yang jawab. Artinya, oh ini ada besar kemungkinan ketika kita nanya atau ngomong apapun dia akan merespon. Kita keep nih si hotspot ini. Makan sama apa? Sama telur ceplok misalnya. Oh, 1 apa 2 tadi? Ditanya lagi misalnya. 1 aja, oke, kita punya hotspot nih. In case kita grogi atau nggak ada pertanyaan yang gimana semuanya masih semangat? Gak ada yang jawab. Daripada gitu, mending tanya 1 orang itu. Gimana? Kamu masih semangat gak? Masih. Karena kita tahu tadi pas scanning, dia pasti ngejawab. Nah, biasanya cari tuh hotspotnya yang gitu, hindari yang bikin kita nervous gitu. Ataupun kalau misalnya mau disapu dengan pandangan kita, cukup 3 detik aja. Jadi bla 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 bla, pindahkan lagi. Biasanya gitu. Untuk meminimalisir rasa nervous kita. Pasti masih tetap ada, tapi setidaknya kita nggak kayak baik. Nah, jadi nggak kabur gitu loh pandangan. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan, biar nggak kayak gitu. Jadi baik, hari ini saya akan mempresentasikan sebuah bahan. Jadi gitu. Pandangannya tuh ke satu nggak terlalu lama. Itu yang biasa saya lakukan sampai sekarang juga masih gitu. Nah kan Pak, kalau misalkan presentasi ya kan suka ada persiapan materi. Terus gimana caranya supaya ada spontanitas, supaya ada spontanitas, tidak kaku kayak robot ya Pak. Nah, kalau lagi presentasi, biasanya kalau mahasiswa, saya juga kan pernah jadi mahasiswa. Ada masanya kita tuh menghafal by text, by kalimat. Ngerti nggak sih? Kayak kita, termasuk MC juga gitu. Kita udah persiapkan misalnya, baik hari ini saya akan memaparkan tentang bla bla bla. Nah, udah rapi tuh, kita udah ngafalin semalaman. Terus ketika kita perform, karena kita metodenya menghafal kalimat per kalimat, ketika ada satu kalimat yang tertinggal atau nggak inget, nggak omong, buyar tuh ke bawahnya. Jadi ya seperti presentasi idealnya PowerPoint, jadi kita mesti poin-poinnya aja. Kita bikin poinnya aja. Nah, poinnya aja nanti kita kembangkan berdasarkan spontanitas kita pas ngomong gitu. Jadi jangan dihafalin kata per kata, kalimat per kalimat, karena itu bakalan repot banget ketika kamu lupa nih gitu. Jadi materinya mampu atau semahir apapun kalian dengan materinya, ketika dihafalkan berdasarkan kata per kata, kalimat per kalimat, ketika nanti ada kata atau kalimat yang tertinggal atau kamu lupa apa ya kalimatnya ya, itu bakalan
ambiar lah gitu semuanya. Jadi sebisa mungkin mendingan kamu kuasai materinya dan buat dalam pointer-pointer aja gitu. Jadi ketika ngomongin ini, oke, saya akan ngomongin seperti ini. Ini. Jadi yang diingatnya itu cuman pointer-pointernya aja. Jangan kalimat per kalimat gitu. Kenapa kalau misalkan bahasa tubuh nih, kalau kita berbicara itu membantu gak sih? Maksudnya kalau ada ya mau kita berbicara nih di depan banyak orang atau sekarang kayak gitu, bahasa tubuh itu membantu mengingatkan lagi atau kayak kalau sepengalaman saya sih kalau bantu mengingatkan materi enggak, tapi membantu penampilan kita iya. Termasuk ke visual image tadi kan. Karena dari body gesture, dari gestur-gestur tangan ini juga terlihat kita tuh sedang percaya diri atau sedang grogi. Biasanya ada copingnya beberapa yang masukin ke saku. Iya kan? Iya, Kelihatan tuh kalau meskipun sebenarnya yang akan ngenotis itu tuh public speaker lagi gitu, kayak dia lagi nervous deh gitu. Tapi sebisa mungkin kita juga ada beberapa kan kayak kalau misalnya ke sini itu artinya kita tertutup dan segala macam dan teori-teorinya gitu. Nah, kalau membantu materinya sih enggak, tapi membantu visual kita lebih menarik aja gitu. Jadi nggak kayak kaku gitu. Jadi ini aja, tapi jangan berlebihan juga ya. Oke, hari ini saya mau nggak gitu juga, tapi kayak disantain aja gitu. Oke teman-teman, hari ini kita mau bahas soal ini nih. Nah, ada nggak sih di sini? Gitu-gitu aja. Kayak oke, pertama kita langsung aja ke question box yang ada di Instagram. Oke. Nah, jadi teman-teman, question box itu adalah pertanyaan dari teman-teman yang dilempar di IG nomor. Nah, oke. kita langsung pertanyaan pertama. Ada apa? Geser. Berapa harga kelas di Paisan? Jualan kelas. Open book kan? Oh, enggak. Pengen bisa storytelling dong, Min, katanya. Iya, storytelling gimana caranya? Tutor. Storytelling itu lebih sulit lagi tuh, lebih advance lagi skillnya storytelling. Jadi ketika kita bisa ngomong di depan publik aja udah alhamdulillah kan. Kalau storytelling tuh the next levelnya gitu. Gimana kita caranya untuk berbicara, ngajak audiens untuk, kalau di radio dulu ada namanya theater of mind. Gimana caranya narasi yang kita buat itu membuat audiens itu terbawa suasana sama apa yang kita omongin, kebayang kayak gimana. Cara melatihnya adalah dengan sering-sering membaca. Gitu. Sering membaca, jadi tahu nih alurnya tuh kayak gimana. Kalau bercerita tuh secara deskriptif tuh seperti apa bagusnya gitu. Kalau beberapa kali saya mungkin belum KKN. Ada yang udah KKN nggak guys di sini? KKN? Belum. KKN lagi. PBN. Udah kan? Semua. Udah kan? Waktu di sana, waktu di Bukit belakang, waktu acara tradisi. Ya. Nah, ada puisi kan? Ya. Nah, itu kan saya tuh. Nah, gimana caranya kayak ngebangun suasana, kamu ingat ibu kamu, kayak gitu kan, kebayang. Nah, itu juga bentuk dari storytelling. Jadi, gimana cara melatihnya adalah banyak-banyak membaca. Banyak-banyak membaca, nanti, karena kalau banyak membaca nanti vocabulary atau kosakatanya bertambah, kita bisa lebih merangkai kata-kata tuh lebih banyak, lebih enakeun lah gitu flow-nya. Dan yang berikutnya yang harus dilakukan itu ketika storytelling digunakan dalam public speaking adalah bukan berbicara tentang saya, tapi gimana caranya ini mesti kena di hati audiens gitu. Storytelling tuh kayak gitu, kurang lebih. Berarti ada beberapa level gitu ya, Pak ya? Paling Iya, tertinggi kalau dibilang level bukan level gitu sih, cuman maksudnya set skillnya berbeda gitu. Berbeda. Jadi kan kayak menurut Ares sama Hamdan nih, dosen yang udah terbiasa ngomong di depan publik, di depan mahasiswa, kayak nggak ada gugup atau apapun kan? Iya. Kita minta dia untuk menjadi MC sebuah acara. Apakah akan baik-baik saja? Menurut Ares sama Hamdan? Belum tentu. Kenapa tuh? Beda cara pembawaan. Yes, jadi beda set skillnya. Jadi tidak selalu, misal dosen udah biasa kan ngomong di depan publik. Coba kamu, Bapak Ibu dosen jadi MC acara A misalnya teh. Itu secara penguasaan
panggung udah oke lah. Cuman mungkin ada set skill yang harusnya dimiliki MC nggak dimiliki sama dosen. Pun sebaliknya yang jadi MC juga meskipun udah biasa ngomong nih di depan publik, tapi ketika dicoba ngajar di depan kelas itu juga pasti ada kekurangan karena set skillnya berbeda. Jadi kalau dibilang level enggak sih, cuman ada set skillsnya yang harus dipelajari secara berbeda-beda gitu. Gitu Dan. Intinya apa Dan? Kalau misalnya mau storytelling tuh Tiba-tiba ke blank. intinya Ketawanya ketawa nge-blank ya. Harus bisa membawa suasana audiens. Ya. Sering-sering baca buku Ya, lah ya, sering-sering baca buku ya kayak gitu. Memperkaya kosakata dan ya betul. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, cara mengatasi nervous. Nervous. Mengatasinya itu tadi ada banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau pernah ikutan seminar, pernah baca atau pernah nonton, biar kamu nggak gugup itu tahan napas 3 detik dan lain-lain. Ada yang kepal-kepalkan tangan ini. Itu tidak selalu works di setiap orang. Ya. Mungkin ada yang bisa kok di saya emang nggak berfungsi itu teh. Introvert atau aja. Nah beda-beda kan. Jadi maksudnya cara mengatasi nervous adalah cari apa yang bisa membuat kamu nyaman. Ada yang saya kalau nervous suka tahan napas dulu 5 detik misalnya, terus biasanya udah agak tenang. Ya lakukanlah itu. Jadi beda-beda tuh. Kalau saya cara mengatasi nervous itu adalah dengan nggak tahu ya, saya tidak pernah mengatasi kayak kita tolak nih, saya harus nervous. Karena menurut saya nervous is a good thing, teman-teman. Nervous tuh hal yang bagus. Ketika saya nervous, saya akan merecek kembali apa yang sudah saya persiapkan. Jadi double check tuh. Benar lagi. Pernah nggak sih kayak justru kadang saya kalau misalnya bikin acara bawain acara misalnya, terus kayak kok nggak nervous ya? Saya jadi ragu nih, acaranya bakal lancar atau enggak ya gitu. Karena justru ketika saya nervous, it's a good thing gitu. Nervous nih deg-degan. Ketika saya deg-degan, nervous, saya akan ngecek lagi. Ini rundownnya oke, udah ini segala macam. Jadi ada double check tuh. Jadi ketika nervous itu datang, saya langsung mengecek kembali semua persiapan. Ketika udah dicek kembali persiapannya, udah tenang, biasanya nervousnya hilang. Gitu. Jadi nggak ada yang, kalau menurut saya nggak ada yang saya harus diam dulu, nggak ada sih. Nggak ada. Cuman kalau tanda saya nervous biasanya sebelum mulai itu suka mual. Suka mual. Enggak sih sampai kayak throw up sih enggak. Cuman kayak mual gitu doang. Tapi nggak sampai keluar itu berarti saya lagi nervous. Habis itu oke, saya harus recheck kembali persiapan segala macam. Udah ngerasa oke, semuanya udah deh, hilang nervous. Yeah. Tapi tiap orang beda-beda ya. Beda-beda Pak. Beda-beda. Kalau dari saya juga sama sih suka cross check juga gitu. Cuman yang kalau misalkan saya nervous nih, pasti yang dirasain itu cemas gitu, kepikiran terus gitu. Takutnya banyak ketakutan kan, ada miss atau kayak gimana. Nah, berarti itu yang harus dihadapinya adalah si ketakutannya, bukan si nervousnya gitu. Iya, kayak gitu. Ketakutannya. Kalau saya ya sama suka cross check, tapi itu malah menjadi menghambat, malah jadi kaku, buyar, jadi pikiran. Oke, paham. Karena malah jadi ini ya udah dipersiapkan gitu, jadi sedangkan acara udah mau mulai gitu ya. Oke, paham. Jadi ya intinya tinggal cari aja. Ada lagi? Pertanyaan selanjutnya Pak. Gimana supaya public speaking kita jadi MC atau host gak kaku? Biar nggak kaku, lemesin aja. Ya kan, nggak ya gitu. Kadang semuanya berkaitan lah dari pertama. Kalau persiapan kamu nggak oke, pasti kesini juga nggak oke. Kalau misalnya kamu mempersiapkan narasi atau pada saat nge-MC itu kalimat per kalimat, tadi ada kata yang hilang, pasti buyar semuanya. Jadi semuanya kembali ke jam terbang. Jadi kayak semakin sering kamu melakukannya, semakin sering juga kamu melakukan kesalahan, semakin tahu juga, semakin sering juga, semakin banyak juga kamu tahu bagaimana cara handle-nya. Karena saya juga sampai detik ini masih suka aja ada kesalahan, tapi jadinya kan oke, next time saya nggak gitu. Jadi
kalau misalnya nggak pernah dipakai ilmu public speakingnya gitu, meskipun itu di ranah presentasi kelas aja, itu nggak akan ketahuan kamu ada improve atau enggaknya gitu. Ada lagi, apakah seorang yang introvert bisa jadi public speaking yang baik? Apa ada teknik yang khusus? Bagus nih. Bisa, jadi kan menjadi public speaker itu nggak harus yang ekstrovert orangnya gitu. Justru yang diperlukan seorang public speaker itu yang terpenting adalah gimana cara kita ngedeliver bahasa Indonesia-nya menyampaikan, bagaimana cara kita menyampaikan pesan ke orang banyak dan tujuan dari pesannya itu sampai di orang banyak itu. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya antara ekstrovert sama introvert. Mungkin yang nanya ini lebih spesifik ke gimana kalau acaranya informal, biasanya yang harus heboh gitu kan? Mungkin pertanyaannya gimana harus heboh sementara saya introvert gitu. Dan sebetulnya nggak harus juga kok semakin sering ya tadi jam terbang itu pasti nanti ketahuan nih ketika saya yang introvert ini bawain acara informal, kadar hebohnya tuh pasti bisalah nggak diam-diam banget gitu. Cuman nggak ada hubungannya sih antara menjadi public speaker yang baik dengan introvert atau extrovert. Banyak kok public speaker di Indonesia yang di real life-nya mereka introvert, di real life-nya mereka itu stuttering tuh, gagap ngomongnya. Tapi ketika nge-MC tuh baik-baik aja ada. Gitu. Jadi nggak ada hubungannya introvert extrovert. Semua bisa menjadi public speaker yang bagus, yang baik. Satu lagi ini Pak. Oke. Gimana? Terakhir. Gimana ya cara kita improve kalau misal ada hal yang nggak terduga? Cara improve. Nah, itu dia set skill yang paling menonjol dimiliki oleh MC dan yang bukan MC gitu. Jadi kadang ada beberapa rundown udah oke dan lain-lain. Ternyata misal aja sesederhana baik acara selanjutnya kita akan simak bersama sambutan dari Rizky Saputra selaku Ketua Pelaksana. Kami silakan. Terus Rizkynya belum ada. Ya, biasanya dead air tuh kalau MC yang set skillnya belum memenuhi jam terbang yang banyak gitu. Kami silakan. Terus belum ada. Karena misalnya Rizkynya lagi ngobrol dulu dengan siapa, misalnya belum ada. Terus diam aja. Nah, itu namanya dead air. Jadi kayak ngosong aja gitu. Nah, itu juga termasuk dari bagian improvisasi. Kalau misalnya yang MC-nya udah sering, tahu nih kalau kayak gitu tuh mesti gimana. Biasanya diisi dulu. Misal, kami persilakan kepada Rizky Saputra untuk memberikan sambutannya. Terus Rizky-nya masih belum ada nih, harusnya belum ada. Memberikan sambutan. Sambil menunggu Bapak Ibu saya ingatkan kembali misalnya apa tujuannya ini. Kami juga mengingatkan nanti ada lunch. Itu diisi aja terus ngomong. Semakin sering kamu jam terbangnya nge-MC, semakin banyak diksi-diksi atau misalnya kosakata yang dimiliki, makin nggak bingung tuh nge-improve hal-hal kayak gitu. Ya biasanya gitu kelihatan nih, misalnya kayak kami silakan. Nggak ada gitu terus, atau misalnya gimana? Masih semangat semuanya? Nggak ada yang jawab? Ya gimana nih Kak? Ya itu kumaha yang tadi belum direspon nih gitu. Biasanya ketahuan, tapi yang notice itu biasanya ya public speaker lagi. Audiens biasa mah kayaknya ya biasa-biasa aja, nggak ngerasa ada yang aneh gitu. Jadi cara improve ketika lagi nge-MC itu semakin ya gitu, harus makin jam terbangnya harus makin tinggi aja. Semakin sering nge-MC, semakin sering ngelakuin kesalahan, semakin banyak juga tahu gimana cara kita nge-improve sesuatu di sana. Gitu. Nah, gitu Res. Gitu guys. Tentang Tentang public speaking dan lain sebagainya. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi bisa langsung ke Pak Isan. Ya. Boleh. Boleh datang. Main aja ke Humas ya Pak. Main aja ke Humas. Jadi kan kemarin juga sharing juga deh, bentar. Ya, Kemarin waktu acara seminar konsentrasi jurusan, ya kan? Iya. Hammer kan, MC-nya kan Rini sama Fasya. Iya. Mereka sebelum acara juga datang dulu ke saya. Pak, gimana ini caranya? Dilihat sama saya, ternyata rundown-nya, wah kacau Rin. Kita beresin bareng-bareng, oke. Beresin, sharing lah saya. Kasih tahu mestinya kayak gimana dan lain-lain. Ya kemarin oke katanya ya acaranya. Ya jadi gitu. Jadi buat teman-teman, gak cuman teman-teman manajemen aja, Hammer, siapapun. Kalau misalnya mau konsultasi, saya mau Pak, saya ditunjuk jadi MC di acara
himpunan saya nih atau di acara UKM saya nih, mesti gimana ya Pak? Boleh konsultasi ke Humas aja gratis. Nah, Gitu. Makanya atau enggak ikutan Humas Talent Squad. banget tuh. Belajar juga kita kan di sana. Anggotanya Iya, talent. salah satu Ya, anggotanya. mungkin teman-teman juga atau adik-adik yang aduh saya nih pengen jadi MC di acara OSIS misalkan, Ya. tapi masih SMA, daftar dulu Unpar. gitu. Jauh bener ya, nggak apa-apa lah. Daftar dulu Unpar, udah daftar Unpar baru ketemu saya. Gitu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama, dengan senang hati teman-teman Hammer, terima kasih. Semoga sharing yang singkat ini bisa setidaknya nambah insight lah ya, dikit-dikit gitu. Kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut mah, ya gabung aja di Hammer, teman-teman. Oh ini Pak, ada oleh-oleh dari teman-teman Hammer. Wih, terima kasih teman-teman Oke. Hammer. Oh bener namanya. Iya, ya, Pak. Biasanya Rahardian. Ya bener tadi kan? saya salah nyebut. Terima kasih ya teman-teman Hammer sudah memberikan ini berarti kedua kalinya loh saya. Oke, Oh, kedua dua kali. sama STL ya pas waktu itu. Iya, waktu Ya, STL ya, juga so- terima kasih buat teman-teman Hammer yang sudah selalu ngangken ke abdi. Saya senang banget bisa sharing-sharing apa yang saya tahu meskipun cuma dikit tapi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih ya, guys. Oke guys, mungkin cukup sekian video tentang public speaking bersama Yes. Pak Isan. Ya, jangan lupa subscribe, like and comment. Like and comment, share juga ke grup keluarga, grup angkatan, Ya. grup semuanya. Semuanya. Atau boleh juga di-share ke mantan kamu sebagai basa-basi. Gitu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tepuk tangan, Terima tepuk kasih. tangan. Ngobrol yuk. Hai.